Susu merupakan hasil sekresi kelenjar mamae yang terbentuk dari nutrisi-nutrisi yang dibawa oleh darah menuju ambing. Nah, pembentukan susu ini disebut juga biosintetis susu, yang dimana dalam proses ini, komponen-komponen susu terbentuk di dalam ambing. Di dalam ambing terdapat sekresi yang terjadi pada kelenjar sekretori mamae untuk pembentukan komponen penyusun susu. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi mengenai pembentukan susu, kita terlebih dahulu harus mengetahui anatomi dari kelenjar ambing tersebut. Nah, yang pertama ini bagian eksternal ambing. Nah, di sini ada kulit yang menutupi bagian dari ambing, kemudian ada puting yang terdapat lubang saluran keluarnya susu, dan kemudian ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini ada beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama ini ada bagian ligamentum suspensorium medialis. Nah, ini yang membatasi antara bagian ambing kanan dan kiri. Kemudian ada membran fin, ini yang membagi bagian depan dan belakang dari ambing. Kemudian ada ligamentum suspensori lateralis, ini yang akan menunjukkan bagian keseluruhan dari ambing. Berikutnya internal ambing. Di sini ada alveolus sebagai tempat mensintetis susu, di mana ketika pembuluh darah kapiler mengalirkan darah yang berisi nutrisi ke dalam alveolus, nanti di dalam alveolus itu terdapat sel sekretori yang nanti mengambil nutrisi yang dialirkan darah tersebut untuk dilakukan sintetis menjadi susu. Kemudian susu tersebut akan ditampung di dalam lumen, dan ketika terjadi kontraksi dari sel mioepitel pembungkus alveolus, maka susu tersebut akan keluar dari alveolus. Nah, kemudian ada milk ducts. Ini merupakan susu yang telah keluar dari alveolus akan menuju ke milk ducts. Kemudian dari sini dia akan menuju ke gland sphincter. Dari gland sphincter dia ditampung sementara waktu, kemudian baru dialirkan ke teat sphincter. Nah, di teat sphincter ini terdapat strik kanal, yaitu lapisan dalam puting yang paling bawah, berfungsi untuk mencegah bakteri tidak dapat masuk ke dalam puting. Kemudian melalui penyaringan di sini dia akan menuju ke teat meatur. Ini sebagai lubang akhir keluarnya susu. Selanjutnya proses pembentukan laktogenesis. Nah, laktogenesis ini merupakan kemampuan untuk mengeluarkan susu dengan melibatkan pematangan sel-sel alveolar. Nah, alveolusnya akan dikelilingi oleh saluran darah. Nah, darah yang mengelilingi alveolus ini merupakan pembawa bahan pembentuk komponen-komponen susu. Nah, bahan pembentuk komponen susu ini akan masuk ke dalam alveoli pada sel sekretori dan terjadi perombakan dan pembentukan komponen susu, di mana dalam perombakan ini darah yang mengandung hemoglobin yang nantinya akan memberi warna merah ini tidak terlibat langsung dalam pembentukan susu. Fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, salah satunya ke kelenjar mamae ini, untuk memberikan energi bagi proses metabolisme. Sehingga dalam alveolus ini akan terjadi sintetis komponen susu berupa sintetis protein, lemak, laktosa, mineral, vitamin, dan kasein. Glukosa darah dan galaktosa akan bersintetis dengan enzim laktosa sintase atau LS menghasilkan laktosa. Kemudian asam amino akan digunakan untuk sintetis protein. Selanjutnya, pakan dengan kandungan sakarida dalam bentuk pati akan diubah menjadi glukosa untuk bahan pembentuk gula, susu atau laktosa, kemudian gliserol atau bahan pembentukan trigliserida, dan pada pakan dengan kandungan lemak akan diubah menjadi EVA atau volatile fatty acid yang meliputi asetat, butiran, dan asam lemak lainnya untuk pembentukan lemak susu. Nah, lemak dan protein bersama zat-zat lainnya akan diserap oleh air untuk membentuk susu. Butiran lemak tampak sebagai emulsi di dalam larutan koloidal protein sehingga terbentuklah air susu. Air susu yang pertama keluar setelah proses kelahiran akan mengandung material imunoglobulin atau antibodi sebagai imunitas terhadap penyakit. Ini disebut dengan kolostrum.